Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tinjauan akad dalam keuangan Islam. Perkenalkan, saya Fajar Fitri Utami, NIM 174, bersama dua rekan saya, Dewi Lisa Arfianti, NIM 173, dan Siska Astriana, NIM 175. Akad dalam hukum Islam. Al-Aqad berasal dari kata aqoda, yaitu akdan, jamaknya adalah al-uqud. Secara bahasa, al-aqad bermakna arabat atau ikatan, asyad atau pengencangan, at-taqwiyah atau penguatan. Secara tradisi, al-aqad adalah komitmen dua pihak untuk suatu perkara berikut kompensasinya. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa pula berarti kontrak atau perjanjian yang tercatat. Hal yang paling penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Adapun unsur-unsur yang membentuk akad yaitu al-aqidain, para pihak yang terlibat langsung dengan akad, mahalul akad, yaitu objek akad atau suatu yang hendak diakadkan, syigot akad, yaitu pernyataan kalimat akad berupa ijab dan qabul. Lalu, dalam akad sendiri terdapat syarat secara umum. Yang pertama, syarat adanya terbentuknya akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akad tersebut batal. Yang kedua, syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi, tidak terjadi akad, tidak ada atau tidak terbentuk. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai tinjauan akad dalam keuangan Islam. Yang akan saya bahas adalah prinsip dalam perikatan secara syariah. Dalam menerapkan akad-akad pada transaksi ekonomi, Islam mengatur 4 prinsip dalam perserikatan syariah. Nah, 4 prinsip ini adalah landasan kita dalam melakukan sebuah transaksi. Prinsip yang pertama adalah tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak, karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak saja. Yang kedua, dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh. Yang ketiga, larangan mempertukarkan kewajiban melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban baru atau yang disebut bay al-dain, bi al-dain. Yang keempat, akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah. Pada prinsipnya, akad-akad perjanjian syariah seharusnya mengandung asas-asas hukum perikatan Islam. Nah, asas-asas ini meliputi asas kebebasan. Jadi, para pihak yang berakad itu bebas untuk melakukan bentuk perikatan dan perjanjian, baik substansi dan materinya, maupun syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam klausul perjanjian. Kemudian yang kedua adalah asas persamaan, yaitu kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama saat menentukan hak dan kewajiban. Yang ketiga, asas keadilan. Asas keadilan adalah asas yang proporsional dalam konteks perjanjian yang menekankan pada kesetaraan posisi dan pertukaran prestasi di antara para pihak yang berkontrak. Kemudian ada asas kejujuran dan kebenaran. Ini adalah salah satu etika dalam berbisnis. Jadi bisnis itu memerlukan kejujuran dan kebenaran.
Nilai ini harus menjadi landasan aplikatif bagi lembaga keuangan yang berlabelkan Islam, karena unsur kejujuran dan kebenaran akan menghindarkan pihak-pihak yang berkontrak dari segala bentuk manipulasi dan kecurangan. Kemudian yang keenam adalah asas manfaat, yang ketujuh asas tertulis. Jadi perjanjian-perjanjian yang dilakukan seharusnya dituangkan dalam tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi tulisan itu nanti bisa dijadikan sebuah bukti kalau misal ada sesuatu yang tidak terduga. Lalu selanjutnya adalah akad dalam transaksi keuangan syariah. Pandangan Islam tentang akad sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fikih klasik sebenarnya sebagian besar adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Walaupun banyak kitab-kitab fikih yang membatasi pembahasan akad dengan membahas bentuk-bentuk tertentu dari akad, namun pembahasan tersebut sebenarnya pembahasan secara sekilas tentang hukum perjanjian dalam Islam yang ditetapkan oleh para fuqaha. Penyebutan bentuk-bentuk akad oleh para fuqaha adalah berdasarkan akad yang umum berlaku pada masanya. Jika peradaban semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad. Kaidah atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang ditentukan selain dari Al-Quran dan Sunnah. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot dalam kehidupan masyarakat. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi akad adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak di mana suatu perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Dalam akad, pernyataan kehendak dapat dilakukan berupa tindakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai akad. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pernyataan kerelaan atas suatu persyaratan dari suatu pihak. Suatu kebiasaan selama tidak melanggar syara adalah dibolehkan dan dapat diambil sebagai dasar hukum. Karena sesungguhnya hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh dan tidak diberikan penjelasan dalam melaksanakannya. Maka untuk pelaksanaannya wajib dikembalikan kepada kebiasaan yang telah berlaku. Transaksi keuangan dalam industri keuangan syariah sangat dinamis dan sejatinya disesuaikan dengan tuntutan dan keinginan nasabah. Produk-produk lembaga keuangan syariah yang lahir dari berbagai akad-akad muamalah tidak terlepas dari kontrak perjanjian yang diberlakukan antara pihak bank dengan nasabah ataupun antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Karena itu, industri keuangan syariah juga harus merespon dengan akad-akad transformatif. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam lembaga keuangan syariah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas akad. Akad ini menjadi domain Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam memberikan fatwa legislasi terhadap transaksi keuangan syariah. Fatwa Dewan Pengawas Syariah dapat memiliki kepastian hukum yang berlaku mengikat dalam sistem perundang-undangan di Indonesia setelah melalui proses transformasi dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Terima kasih.